Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Ata Ilpina, saya dari kelas 11B Zakia Darajat. Yang saya hormati Umi Dani sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang unsur kebahasaan karya ilmiah. Kebahasaan karya ilmiah. Pemilihan kata merupakan syarat lain yang harus diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. Struktur dan makna kata yang digunakan dalam karya-karya sastra. Begitu pula dengan penggunaan kata yang berbeda dengan yang biasa digunakan dalam karya sastra ataupun kata-kata sehari-hari. A. Kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku, dan kamus umum. Kata baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Dan 3. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Bahasa baku ditandai oleh hal-hal berikut. A. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Pada baku, ia sudah bekerja keras, dan tidak bakunya, ia sudah kerja keras. Bakunya, kami berharap ia cepat lulus. Tidak bakunya, kami harap ia cepat lulus. Bakunya, mereka mengunjungi kantor itu. Tidak bakunya, mereka kunjungi kantor itu. Bakunya, ia menegur bawahannya berkali-kali, dan tidak bakunya, ia tegur bawahannya berkali-kali. B. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Kata bakunya suka akan, kata tidak bakunya suka dengan. Kata bakunya disebabkan oleh, tidak bakunya disebabkan karena. Kata bakunya lebih besar daripada, tidak bakunya lebih besar dari. Kata bakunya terdiri atas, dan kata tidak bakunya terdiri dari. C. Tidak terkontaminasi, tidak rancu. Bakunya berkali-kali, tidak bakunya berulang kali. Kata bakunya mengesampingkan, tidak bakunya mengenyampingkan. Kata bakunya mengajar siswa, dan kata tidak bakunya mengajar bahasa. D. Tidak mengandung arti pleonastis. Bakunya hadirin, tidak bakunya para hadirin. Kata bakunya para tamu, tidak bakunya para tamu-tamu. Bakunya pada zaman dahulu, dan tidak bakunya pada zaman dahulu kala. Kata bakunya maju, tidak bakunya maju ke depan. Kata bakunya naik, tidak bakunya naik ke atas. E. Penulisannya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Bakunya apabila, tidak bakunya apa spasi bila. Kata bakunya ke spasi sana, tidak bakunya ke sana. Bakunya ke spasi seberang, tidak bakunya ke seberang. Bakunya terima spasi kasih, tidak bakunya terima kasih. Kata bakunya titi mangsa, tidak bakunya titi spasi mangsa. Kata bakunya tunanetra, tidak bakunya tuna spasi netra. Kata bakunya wali spasi kota, tidak bakunya wali kota. B. Makna lugas. Makna lugas atau makna denotatif adalah makna yang mengalami perubahan ataupun penambahan. Makna itu sesuai dengan konsep asalnya. Lugas dalam hal ini disebut juga makna asal. Makna inilah yang harus digunakan dalam karya ilmiah. Misalnya, apabila digunakan kata panas, maka panas dalam karangan ilmiah harus berarti suhu, dan tidak boleh bermakna yang lainnya. C. Penggunaan istilah. Menulis karya ilmiah tidak bisa menghindari penggunaan istilah, baik itu istilahnya yang berhubungan dengan kegiatan ilmiah itu sendiri maupun istilah dari bidang pembahasan. Dalam kaitannya dengan kegiatan keilmiahan akan muncul istilah-istilah seperti metodologi, populasi, sampel, hipotesis, asumsi. Apabila bidang pembahasan itu adalah persoalan kependudukan, akan muncul istilah-istilah seperti natalitas, mortalitas, mirasi, dan angka pengangguran. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.